Halo semuanya, saya Nyoman Sujati. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat makalah ya, seperti yang ada di PDF yang sudah disediakan. Kita akan membuat dari awal sampai akhir bagaimana cara memformatnya. Jadi di sini sudah disediakan bahan untuk kita edit. Nah, seperti ini. Ini adalah file instruksi. Jadi di sini disuruh memformat file draft makalah ya dari doc sehingga menjadi file seperti makalah jadi PDF. Ini hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu isi daftar isi harus dibuat secara otomatis, jadi bukan diketik secara manual ya. Yang kedua itu nama pembuat makalah diganti menjadi nama siswa dan logo diganti dengan logo SMKTI. Nah, langsung saja bagaimana caranya. Nah, jadi di sini saya sudah mendownload untuk bahan sebelumnya. Di sini kita hanya tinggal memformatnya saja. Jadi yang pertama kita akan format di bagian sampul. Seperti ini. Yang pertama itu membuat judul ya atau subtitlenya. Sini menggunakan data tengah. Kita buat caranya. Kita di sini saya menyesuaikan dengan yang sudah ada di contoh. Nah, seperti ini makalah ya, terus kemudian di bawahnya ada pentingnya ketahanan nasional, kemudian di bawahnya lagi berisi bagi negara Indonesia. Kita sesuaikan dulu di sini. Itu bisa di enter, kemudian juga bisa di enter. Nah, setelah itu kita bisa blok ini, kemudian Ctrl E, atau jika tidak ingin menggunakan Ctrl atau tidak tahu ya sebelumnya, kita bisa pergi ke bagian home. Di sini ada bagian paragraf. Di sini ada center atau Ctrl E ya, data tengah. Jadi sama saja. Setelah itu di bawahnya sini ada logo seperti yang sudah dijelaskan di instruksi sebelumnya. Di sini disuruh untuk mengganti logonya. Kita akan ganti terlebih dahulu. Kita pergi ke insert, kemudian insert. Setelah itu kita pergi ke home karena sudah di download sebelumnya ya. Jadi saya akan mengambilnya saja. Kita ketik. Nah, yang ini kemudian kita insert. Nah, setelah itu karena di sini terdapat tulisan ya, jadi kita akan mengcropnya. Kita pergi ke size, kemudian kita pilih crop, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Sudah, kita bisa klik dan menyesuaikan ya. Di sini kita klik Ctrl E atau center, kita sesuaikan gambarnya. Sekiranya seperti itu dulu, nanti kita format untuk selanjutnya. Kita blok ini, kemudian Ctrl E juga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di instruksi, di sini disuruh untuk mengganti ya menjadi nama siswa. Kita ganti terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini karena saya tidak memiliki NIM, jadi saya akan menggantinya menjadi NIS.
Nah, jika sudah di bawahnya kita ini akan saya ganti menjadi jurusan saya, yaitu di sini saya akan menggantinya menjadi jurusan saya ya. Jadi jurusan saya itu adalah jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, setelah itu di bawahnya di sini saya akan menggantinya menjadi nama sekolah saya, yaitu setelah itu sini kita ubah tahunnya menjadi 2022 dan sampai 2025. Nah, jika sudah, kita akan format ya terlebih dahulu ini. Nah, sebelum itu saya akan menyamakan semua fontnya menjadi Times New Roman. Kemungkinan di sini ada font yang berbeda ya, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita Ctrl A, kemudian kita pergi ke font, di sini pilih Times New Roman, kemudian ukurannya kita ubah menjadi 12. Nah, jika sudah, kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Pada sini kita bold. Jika sudah, kita akan beralih ke lembar selanjutnya. Jadi di kata pengantar ini kita lihat terlebih dahulu apa saja ketentuannya. Nah, di sini untuk kata pengantarnya berada di tengah, dan ini menggunakan untuk isinya menggunakan justify atau rata kanan kiri. Caranya kita bisa langsung saja. Nah, untuk ini kita skip dulu, kita akan format untuk isinya. Kita blok. Setelah itu kita Ctrl C. Jika sudah, di bagian ini kita lihat terlebih dahulu. Di sini terlihat Singaraja untuk tempat tanda tangannya berada di sebelah kanan. Namun ini center ya. Caranya adalah kita bisa blok ini, kemudian pergi ke ruler. Ini kita bisa geser ya. Nah, seperti itu. Jika sudah, sini kita bisa menambahkan enter. Kemudian seperti di instruksi, di sini saya akan mengganti namanya menjadi nama saya sendiri atau nama siswa. Nah, di sini hanya awal kata saja ya yang besar. Caranya mudah. Kita bisa blok, kemudian pergi ke home. Di sini ada yang namanya change case. Di sini kita ubah menjadi kapitalis as word. Nah, jika sudah, kita akan beralih ke lembar selanjutnya. Untuk daftar isi ini kita akan tambahkan di akhir ya, karena ini seperti yang sudah ada di keterangan, jadi itu tidak ditambahkan, diketik atau dibuat secara diketik manual ya, tapi ditambahkan secara otomatis. Lalu kita pergi ke lembar selanjutnya. Ini ada bab 1, latar belakang dan isi. Itu isinya
bagian isi bab satunya ini menggunakan data kiri kanan atau justify. Kita format terlebih dahulu. Kita Ctrl E, salah, Ctrl J ya. Nah, kita sudah. Ini saya akan format belakangan, jadi saya akan memformat isi-isinya terlebih dahulu. Bagian rumus ini menggunakan numbering ya. Nah, jadi di sini kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Sudah. Ini kita blok menjadi data kanan kiri. Di bagian bab 2 sama ya seperti yang sebelumnya, di sini menggunakan data kanan kiri atau justify. Jadi kita format terlebih dahulu. Kita blok semua isi, kemudian justify. Setelah itu untuk yang di bawahnya sama ya. Coba kita lihat terlebih dahulu apakah sama. Nah, di sini terdapat bulat ya, kita tambahkan, namun di sini menggunakan strip. Kita format terlebih dahulu. Nah, bagian sini ini menggunakan strip ya. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke bulat. Nah, di sini saya sudah mencobanya terlebih dahulu sebelumnya, jadi tinggal menambahkan saja. Kita klik. Jika sudah, di sini tidak terdapat spasi ya, namun di sini terlihat ada spasi. Kita akan hapus terlebih dahulu. Kita gunakan remove space atau remove paragraph. Nah, jika sudah, kita balik ke bawahnya terlebih dahulu. Di sini sebelumnya di sini terlihat menggunakan justify atau data kanan kiri. Kita sesuaikan. Sudah, di bawahnya juga. Setelah itu bagian bab 3 atau kesimpulan, di sini coba kita lihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini sudah sesuai, namun di sini hanya belum untuk babnya belum berada di tengah halaman. Daftar pustaka juga sama. Di sini kita format terlebih dahulu. Coba kita lihat untuk formatnya. Nah, di sini untuk pengertiannya ini menjorok ke depan ya, dan di bawahnya menjorok ke dalam. Caranya kita blok terlebih dahulu untuk datanya, kemudian di sini di bagian ruler kita geser yang bagian bawah. Ini. Nah, sampai itu ya. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke atas untuk memformat selanjutnya. Ini tambahkan di sini terdapat nomor atau nomor halaman ya. Kita coba pergi ke contohnya. Di sini tidak menggunakan, dan yang kedua menggunakan, namun di sini menggunakan Romawi. Coba kita pergi ke yang kita buat. Nah, di sini menggunakan
em, angka biasa ya. Jadi kita coba format terlebih dahulu dengan cara coba kita klik dua kali. Nah, di sini kita bisa format 1, 2, 3. Jika kita sadar, di sini hanya menggunakan sampai Romawi 3 ya. Di bawahnya di sini menggunakan angka 1. Kita coba buat, caranya mudah. Bagian sini kita bisa menambahkan bagian layout, sini breaks, di bagian break start, sini kita pilih next break. Sudah, kita hapus. Ini terdapat dua bagian kosong, kita bisa hapus. Jadi kesalahan sedikit. Tidak bisa ya. Kita coba ulang. Nah, di sini belum bisa ya. Kita coba selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Apa yang membuat tidak bisa? Nah, jadi sudah bisa ya. Setelah itu kita akan menambahkan angka Romawi. Caranya kita klik dua kali, kemudian pergi ke layout, insert, dan sini ada page number. Kemudian kita bisa format page number. Sini kita pilih angka Romawi, start dari 1 ya. Nah, kita sudah berubah jadi 1, 2, 3. Kemudian sini setelah itu kita akan menghilangkan untuk ini. Kita bisa pergi ke header dan footer, kita centang,
Nah, maka akan hilang. Setelah itu kita akan menambahkan daftar isi. Caranya menambahkan adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Di sini dijelaskan di informasinya atau instruksi, di sini tidak boleh diketik secara manual namun harus dibuat secara otomatis. Caranya adalah di bagian sini kita perlu menambahkan heading ya. Di bagian kata pengantar kita perlu menambahkan heading. Kita pergi ke home, bagian style, kita format heading menggunakan heading 1, kita modif terlebih dahulu. Di sini kita format ya. Untuk formatnya kita lihat terlebih dahulu seperti apa. Nah, di sini berada di tengah-tengah, jadi kita atur terlebih dahulu. Kita bisa pilih center, kemudian all ya pastinya. Kemudian kita sini format. Nah, belum kita nanti format untuk yang kedua, kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita pilih heading 1, jadi sudah bisa ya. Di sini kita enter. Setelah itu bagian daftar isi juga menggunakan heading 1. Bab 1 juga. Bagian bab 3. Dan bab 3. Yang terakhir itu daftar pustaka. Jika sudah, kita akan menambahkan untuk heading kedua di bagian sini latar belakang. Kita pilih heading 2, kemudian kita modif terlebih dahulu seperti yang sebelumnya. Di sini menggunakan left ya, di bagian rata kiri kita format terlebih dahulu karena sebelumnya sini terlihat menggunakan numbering ya, 1.1, 1.2 dan seterusnya. Caranya menambahkan, kita bisa format terlebih dahulu, kemudian pilih numbering, kemudian di sini ada, nah ini ya, kita OK, kemudian pilih OK, kita pilih heading 2. Nah, jadi sudah bisa ya, kita sesuaikan terlebih dahulu. Jika sudah, nah seperti itu. Kemudian di bagian rumusan masalah juga kita tambahkan heading 2. Bagian tujuan, setelah itu bagian bab 2 ini berbeda ya, karena kan ini bab 2 jadi di depannya menggunakan angka 2.1 bukan 1.2. Ini kenapa 1.1? Karena kan di sini mengikuti bab ya. Sini karena kan bab 1 jadi di bawahnya menggunakan 1.1. Jadi kita membuat format yang berbeda. Nah, di bagian sini kita lihat ke depan.
Dan sini kita taruh kursornya terlebih dahulu, kemudian kita pilih heading 2. Kita modif terlebih dahulu. Ini sama namun formatnya saja yang berbeda. Kita pilih naming ini, pilih 1.2, 2.1, kemudian oke. Nah, jika sudah, kita bisa pilih oke. Tidak bisa ya. Jadi kita buatkan yang berbeda. Nah, jika sudah, kita akan coba format terlebih dahulu bagian babuannya. Jadi sini kita klik dua, kemudian sini pilih format. Pilih 1, 2, 3. Nah, jadi sudah bisa ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita coba format painter. Kita format painter terlebih dahulu. Kemudian sini kontrol. Kita ulang. Sedikit sulit ya. Nah, sudah. Setelah itu kita coba lihat untuk instruksi selanjutnya. Kita akan membuat daftar isi. Bagian sini kita bisa enter. Kita tambahkan table of contents untuk membuat daftar isi secara tanpa mengetik manual ya. Kita pilih daftar isi di bagian sini yang otomatis. Nah, jika sudah, sini ada sudah tertera untuk yang kita buat sebelumnya. Setelah
itu kita lihat terlebih dahulu daftar isi yang di sini. Nah, di bagian sini ada halaman judul ya, namun di LK yang kita buat tidak terdapat. Nah, caranya menambahkan adalah kita pergi ke halaman pertama. Jadi di sini kita enter terlebih dahulu di bagian sini kita ketikkan judul halaman judul, maaf ya. Nah, setelah itu kita tambahkan heading 1 untuk menampilkannya di bagian daftar isi. Setelah itu kita blok, kita warnanya putihkan, kemudian kecilkan. Nah, jika sudah, kita coba untuk update tahun. Nah, jadi bisa ya. Setelah itu kita sesuaikan yang lainnya terlebih dahulu. Kita lihat satu-satu apakah sudah sesuai. Sini sudah kotak pengantar. Coba kita lihat kotak pengantar. Sini sudah sesuai. Dan bagian daftar isi sudah juga. Bagian bab 1 kita coba lihat. Nah, di bagian bab 1 ini spasinya tidak terlalu jauh ya. Kita coba lihat. Nah, sama. Namun di sini bagian bab 1-nya kita enter terlebih dahulu. Kita gunakan shift enter dan kita add space. Nah, jika sudah, kita lihat yang selanjutnya. Ini dimulai yang lembar kerja nomor 2 dimulai dari 1.2. Kita coba lihat caranya. Kita kontrol enter. Nah, sudah mulai. Sini kita format terlebih dahulu dikarenakan di sini hanya menggunakan 3 angka bukan 4. Di bagian pertama kita hapus. Nah, seperti itu ya. Kita sesuaikan. Jika sudah, kita remove space. Nah, jadi sudah sesuai. Setelah itu di bagian bab kedua sama seperti yang sebelumnya. Di sini di enter ya, atau kontrol enter. Nah, itu add space. Nah, jika sudah, kita sesuaikan yang selanjutnya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Bagian sini kita shift enter. Nah, jika sudah, sini kita bisa sesuaikan lagi. Jadi sudah sesuai ya.
Sini juga dimulai dari memproduksi sampah Indonesia. Kita lihat terlebih dahulu di bagian memproduksi, kita kontrol enter. Jadi sudah ya. Jika sudah, sini kita enter juga sama seperti sebelumnya. Kita add space. Setelah itu kita update untuk daftar isinya. Nah, jadi sudah mau ya, sudah sesuai sama yang sebelumnya. Nah, kita akan mengecek untuk spasinya, apakah ada spasi yang berlebih atau tidak. Caranya kita ketik Ctrl V atau F ya. Kita di sini ketikkan spasi, apakah ada. Nah, di sini ada ya untuk bab satunya. Kita pergi ke bab 1. Sini terdapat spasi. Apakah masih ada? Nah, sudah. Nah, ini juga. Nah, ini juga ada double spasi. Ini masih ya. Kita update terlebih dahulu. Nah, jadi sudah sesuai. Kira-kira seperti itu ya caranya. Sekian dari tutorial dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih.